Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan gali lebih dalam nih satu bab yang penting banget dari buku The Selfish Gene-nya Richard Dawkins. Kita fokus ke bab 6, judulnya Gene Shift. Iya, bab ini tuh bisa dibilang jantungnya argumen Dawkins ya. Bukunya sendiri kan mungkin Anda sudah tahu itu membalik cara kita mikir soal evolusi. Fokusnya bukan lagi ke individu atau kelompok, tapi ke gen. Unit informasi kecil ini yang ya egois dan cuma mau memperbanyak diri aja. Nah, di bab 6 ini kita ketemu pertanyaan yang rasanya agak aneh gitu ya. Kalau gen itu egois, kok bisa dia malah mendorong perilaku yang kelihatannya sama sekali nggak egois? Maksudnya altruisme, pengorbanan diri, apalagi ke kerabat dekat. Gimana caranya sepotong DNA bisa ngeh kalau ada salinannya di tubuh lain, terus mutusin buat bantu? Itu nih yang mau kita bedah bareng. Dia melanjutin pemikiran W.D. Hamilton. Nunjukin kalau altruisme ke kerabat atau kin altruism itu bukan hal aneh. Malah itu konsekuensi logis kalau kita lihat seleksi dari tingkat gen. Kita bakal lihat gimana kepentingan si gen ini bisa ngejelasin pengorbanan yang kita lihat di alam, termasuk ya di keluarga. Oke. Biar nggak bingung, kita mulai dari dasar dulu deh. Apa sih sebenarnya maunya gen egois ini menurut Dawkins? Simpel aja sih sebetulnya. Gen itu mau jumlah salinannya makin banyak di gene pool. Gene pool itu ya kumpulan total semua variasi gen dalam satu populasi lah. Caranya ya dengan memprogram organisme tempat dia tinggal, disebut mesin kelestarian hidup, biar bisa bertahan hidup sama bereproduksi seefektif mungkin. Nah, ini dia nih kuncinya di bab 6. Sebuah gen tertentu kan nggak cuma ada di tubuh kita aja. Salinannya tuh nyebar di banyak individu lain, terutama ya kerabat kita. Pertanyaannya jadi gini, bisa nggak sih satu gen meningkatkan peluangnya sendiri buat nyebar dengan cara nyuruh tubuhnya buat bantu salinan gen itu yang ada di tubuh lain? Nah, disitulah altruisme individu bisa muncul dari keegoisan gen. Perilaku yang kita lihat sebagai pengorbanan di level organisme itu sebenarnya bisa jadi strategi cerdas kalau dilihat dari kacamata gen. Contoh yang sering dipakai Dawkins itu gen penyebab albinisme pada manusia. Oh ya, gen albino ya. Itu kan resesif, jadi butuh 2 kopian baru muncul sifatnya. Jarang kan ya? Mungkin 1:20.000 orang. Tapi yang bawa 1 kopiannya aja, carrier, itu lebih banyak. Sekitar 1:70 katanya. Betul. Dawkins pakai ini sebagai ilustrasi aja ya. Ini hipotetis. Bayangin kalau gen albino nih bisa nyuruh tubuhnya buat baik banget sama ngelindungin sesama albino. Kenapa? Soalnya individu albino lain itu udah pasti bawa 2 salinan gen albino yang persis sama. Jadi, misalnya nih, ada 1 orang albino ngorbanin diri buat nyelamatin 10 orang albino lain. Kalau dilihat dari sisi individunya, itu kan, pengorbanan luar biasa. Tapi kalau dari sudut pandang gen albino itu sendiri, Wah, itu strategi yang untung banget. 1 kendaraannya tubuhnya emang hilang, tapi 10 kendaraan lain yang bawa gen sama persis itu selamat. Jumlah total gen albino di gene pool jadi naik drastis kan? Ini nunjukin gimana egoisme gen bisa jadi dasar buat altruisme individu ke kerabat. oke, masuk akal. Gen albino bisa untung kalau nolong sesama albino. Tapi, masalahnya, gimana caranya gen itu tahu siapa yang albino atau siapa yang bawa salinannya? Apa ada semacam kode rahasia gitu? Dawkins ngebahas ide teori yang menarik nih, namanya efek jenggot hijau atau green beard effect. Ini gen hipotesis yang bisa ngelakuin 2 hal sekaligus. Pertama, bikin ciri fisik yang gampang dikenali, misalnya ya jenggot hijau itu. Kedua, bikin pemiliknya cenderung baik hati khusus ke orang lain yang punya jenggot hijau juga. Jadi kayak klub eksklusif genetik gitu ya? Jenggotmu ijo. Sini-sini, kita temenan. Ya, kira-kira gitu deh. Secara teori sih mungkin aja. Tapi Dawkins sendiri ngerasa ini kayaknya bukan cara yang umum terjadi di alam. Mekanismenya terlalu ribet dan gampang dicurangin sama gen lain. Mungkin ada gen yang cuma niru jenggot hijaunya aja tapi nggak mau berbuat baik kan bisa. Terus ada cara lain yang lebih masuk akal gitu, yang nggak seheboh jenggot hijau. Ada kemungkinan lain yang lebih halus tapi mungkin lebih kuat. Gen itu nggak perlu ngenalin label fisik, tapi dia bisa ngenalin tindakan altruistik itu sendiri. Jadi gen itu seolah ngasih instruksi gini, "Hei tubuh, kalau kamu lihat si A nyelamatin orang lain sampai bahayain diri sendiri, nah kamu tolongin si A." Wah, itu
Elegan banget ya idenya. Jadi bukan ciri fisik, tapi perilakunya yang jadi tanda pengenal. Rasanya lebih mungkin kejadian di alam ya. Logikanya gini, individu A yang udah nunjukin perilaku altruistik, kemungkinan besar dia juga bawa gen yang sama, gen pendorong altruisme itu. Jadi nolongin si A itu jadi cara statistik buat nolong salinan gen kita sendiri. Tindakan si A itu jadi semacam label perilaku. Ngomongin altruisme kerabat ini, jadi ingat sama kontribusi besarnya W.D. Hamilton ya. Karyanya sering disebut-sebut sebagai salah satu tonggak penting biologi evolusi modern. Betul sekali. Publikasi Hamilton tahun 1964 itu, meskipun awalnya mungkin nggak langsung kelihatan dampaknya, tapi dia ngasih dasar matematis buat ide seleksi kerabat ini. Dia nunjukin gimana altruisme bisa berkembang kalau manfaat buat si penerima dikali tingkat kekerabatan itu lebih besar daripada biaya buat si pemberi. Ini yang sering dikenal sebagai aturan Hamilton. Kuncinya di konsep indeks kekerabatan atau relatedness, sering disimbolin R ya. Iya, ini kan intinya probabilitas dua individu punya gen yang sama persis karena warisan dari leluhur yang sama. Iya, coba kita lihat contoh paling gampang deh. Antara orang tua sama anak, indeks kekerabatannya itu pasti selalu setengah. Kan Anda dapat persis setengah DNA dari ayah, setengah dari ibu. Kalau saudara kandung, kan orang tuanya sama persis. Nah, kalau saudara kandung full siblings, indeks kekerabatannya itu rata-rata juga 1,2. Kenapa rata-rata? Soalnya ada faktor acak pas pembentukan sperma sama sel telur. Tiap gen yang Anda dapat dari ayah, ada peluang 50% saudara Anda juga dapat gen itu dari ayah. Sama juga buat gen dari ibu. Jadi ya, secara statistik, kira-kira setengah variasi genetik Anda itu ada juga di saudara kandung Anda. Dawkins juga ngejelasin cara ngitungnya buat hubungan yang lebih jauh. Kayak paman atau bibi ke keponakan gitu. Ada aturan umumnya. Kita hitung jarak generasi lewat leluhur bersama yang paling dekat. Buat paman, A, sama keponakan B. Leluhur bersamanya kan kakek nenek si keponakan atau orang tuanya si paman. Jarak dari paman ke kakek nenek itu 1 langkah, dari kakek nenek ke keponakan itu 2 langkah. Kakek nenek, orang tua keponakan, keponakan. Total G sama dengan 1 plus 2 sama dengan 3. Nah, kekerabatannya itu 12 pangkat G. Jadi, 12 pangkat 3 hasilnya 18. Terus kalau sepupu pertama, kan kakek neneknya sama tuh. Prinsipnya sama, tapi ini ada 2 leluhur bersama, kakek dan nenek. Jarak generasi lewat 1 leluhur itu 4 langkah. Anda, orang tua, kakek nenek, paman bibi, sepupu. Jadi 12 pangkat 4 sama dengan 116. Karena ada 2 jalur leluhur bersama, dari kakek dan nenek, kita kali 2. 2 kali 116 sama dengan 18. Intinya sih, makin jauh hubungan darahnya, makin kecil kemungkinan punya gen yang sama persis. Oke, jadi ada ukurannya ya. Ini penting buat ngerti kapan pengorbanan itu masuk akal buat si gen. Nah, ini jadi menarik. Secara genetik, ngurusin adik kandung, R sama dengan 12, itu sama berharganya buat gen kita kayak ngurusin anak sendiri, R sama dengan 12. Secara angka kekerabatan iya, sama persis. Tapi kan kita tahu ya, di alam itu parental care perawatan induk jauh lebih umum daripada sibling care, perawatan saudara. Kenapa? Salah satu faktor kuncinya itu tingkat kepastian hubungan. Nanti kita bahas lebih lanjut deh. Fenomena ini biasanya disebut kin selection atau seleksi kerabat ya. Penting nih buat dipahami posisinya dalam teori evolusi. Penting banget. Dawkins nekenin kalau seleksi kerabat itu bukan varian dari seleksi kelompok, group selection. Kalau seleksi kelompok kan mikirnya seleksi bekerja di level kelompok. Kelompok yang anggotanya baik hati bisa ngalahin kelompok egois. Kalau seleksi kerabat itu konsekuensi langsung dari seleksi gen. Gen ngebantu salinannya yang ada di kerabat. Dawkins juga agak kritis ke beberapa definisi, kayak dari E.O. Wilson, yang kadang nggak masukin hubungan orang tua anak ke seleksi kerabat, padahal logikanya sama aja secara genetik. Tapi ini kan bikin mikir ya. Apa hewan beneran ngitung R sama dengan 12G gitu di kepalanya sebelum nolongin saudaranya? Kayak candaan JBS Halden itu, mana sempat ngitung pas mau nyelamatin orang tenggelam? Ya jelas nggak secara sadar dong, hewan kan nggak bawa kalkulator atau belajar matematika. Tapi evolusi lewat seleksi alam itu udah memprogram mereka. Mereka punya aturan praktis atau rules of thumb, naluri sama respons perilaku sederhana yang di lingkungan leluhur mereka dulu biasanya ngarah ke tindakan yang seolah-olah hasil perhitungan rumit tadi.
Dawkins punya ilustrasi bagus soal ini. Contohnya soal nemu jamur itu. Iya, coba bayangin Anda seekor hewan nemu 8 jamur enak. Tiap jamur ngasih plus 6 unit kebugaran, kontribusi ke sukses reproduksi, tapi Anda cuma bisa makan 3. Pilihannya, 1. Diem aja, makan sendiri 3 jamur, skor kebugaran genetik Anda, 3 kali 6 sama dengan plus 18. 2. Panggil kerabat dekat. Ada saudara B, R sama dengan 12, sepupu C, R sama dengan 18, kebetulan ada orang asing D juga, R sama dengan 0. Jamurnya dibagi 4, masing-masing dapat 2. Nah, kalau milih opsi kedua, berbagi, gimana skor kebugaran gennya? Kita hitung manfaatnya dari sudut pandang gen Anda ya. Dari 2 jamur yang Anda makan sendiri. Anda kali 2 kali 6 sama dengan plus 12. Dari 2 jamur yang dimakan saudara B, kali 12 kali 2 kali 6 sama dengan plus 6. Dari 2 jamur yang dimakan sepupu C, kali 18, 2 kali 6 sama dengan plus 1/5. Dari 2 jamur yang dimakan orang asing D, kali 0, 2 kali 6 sama dengan plus 0. Total skor kalau berbagi, 12 plus 6 plus 1/5 plus 0 sama dengan plus 19,5. Wah, keren banget. Jadi di contoh ini, logika dinginnya gen egois malah ngasilin keputusan yang kita anggap baik hati. Berbagi. Skor plus 19,5 kan lebih tinggi daripada plus 18 kalau dia egois. Batasan antara egois sama altruis, jadi agak kabur ya kalau lihatnya dari kacamata gen. Persis, dan itu tadi kan penyederhanaan banget. Di dunia nyata banyak faktor lain. Umur kerabatnya, masih bisa punya anak nggak? Lagi lapar banget atau enggak? Yakin nggak itu beneran kerabat? Resiko manggil predator pas teriak, macam-macam lah. Jadi aturan praktis hewan itu cuma pendekatan, bukan perhitungan sempurna. Terus, gimana hewan di alam liar ngejalanin aturan praktis ini? Gimana mereka tahu siapa kerabatnya tanpa tes DNA atau lihat silsilah keluarga? Mereka pakai petunjuk-petunjuk proksi aja yang biasanya cukup bisa diandelin di lingkungan alaminya. Satu aturan umum itu aturan lokasi. Siapapun yang ada di sarang lo atau sering dekat-dekat lo, kemungkinan besar itu kerabat. Jadi baik-baikin aja. Oh, pantesan ya. Ayam mau ngeramin telur titipan atau induk monyet mau adopsi bayi lain di kelompoknya. Aturan ini biasanya benar, tapi ya bisa salah juga. Atau malah dimanfaatin. Kayak sama burung kuku yang numpang nitip telur. Lucu juga contoh burung camar. Induknya ngenalin anaknya kalau udah bisa jalan, tapi nggak ngenalin telurnya sendiri di antara telur lain di sarang. Mungkin karena telur kan nggak pindah-pindah. Ada lagi aturan lain, aturan kemiripan fisik. Yang mirip sama lo cenderung kerabat lo. Secara statistik, ini sering benar. Dawkins malah berspekulasi, ini spekulasi ya, bahwa aturan ini mungkin secara nggak sadar jadi akar biologis prasangka kelompok pada manusia. Semacam generalisasi nggak rasional dari mekanisme seleksi kerabat. Tapi ya, ini area yang kompleks banget dan sensitif kalau diterapkan ke manusia. Ada juga aturan familiaritas ya. Baikin aja individu yang tumbuh bareng sama lo. Ini juga sering banget hubungannya sama kekerabatan. Iya. Kadang hewan juga nggak bisa tahu pasti siapa kerabat dekatnya. Studi Brian Bertram soal singa nunjukin kalau seleksi alam bisa bekerja di level rata-rata. Singa jantan dalam satu kelompok pride mungkin nggak tahu persis siapa saudara tiri atau sepupunya, tapi mereka nunjukin tingkat kerjasama yang konsisten sama rata-rata kekerabatan antar jantan di situ, diperkirakan sekitar R sama dengan 0,22. Betina juga gitu, sesuai rata-rata kekerabatan mereka, sekitar R sama dengan 0,15. Gen yang nyuruh kerjasama berlebihan atau malah kurang dari rata-rata ini, ya bakal kalah dalam jangka panjang. Tadi kita sempat singgung soal kepastian kekerabatan. Bisa dijelasin lagi hubungannya sama kenapa perawatan induk itu dominan banget? Ya, ini kemungkinan besar alasan utama kenapa parental care jauh lebih sering dan lebih intensif daripada sibling care, meskipun nilai R-nya bisa sama 12. Seorang ibu itu hampir selalu 100% yakin kalau anak yang dia lahirin ya anaknya secara genetik. Kalau ayah, kepastiannya bisa lebih rendah, tergantung sistem kawin spesiesnya. Kepastian antar saudara bisa lebih rendah lagi, apalagi kalau ada kemungkinan beda ayah. Nah, dari sudut pandang gen, investasi ke individu yang pasti bawa setengah salinan Anda, anak, itu taruhan yang jauh lebih aman daripada investasi ke individu yang mungkin cuma bawa 1/4 salinan Anda, misalnya saudara tiri. Ini juga bisa bantu jawab kritik yang kadang muncul ya. Kayak, teori seleksi kerabat ini oke sih, tapi mana contohnya di alam selain lebah sama semut yang aneh itu?
Nah, jawaban Dawkins buat kritik ini pelak banget. Lihat aja sekeliling Anda. Perawatan induk-induk burung yang nggak capek-capek nyuapin anaknya, induk mamalia nyusuin, ngelindungin bayinya, kantung kanguru, sarang yang dibikin susah payah, itulah contoh paling jelas, paling umum, paling signifikan dari seleksi kerabat yang lagi bekerja. Kenapa ya orang sering nggak nganggep perawatan induk sebagai contoh utama? Mungkin ada bias sejarah ya. Pentingnya perawatan induk kan udah jelas dari zaman Darwin. Pas Hamilton bikin teori, dia emang fokusnya ke kasus-kasus yang lebih aneh sebelumnya. Kayak serangga sosial, semut, lebah tawon, yang sistem genetiknya unik, haplodiploidi. Itu bikin saudara betina malah lebih dekat ke kerabatannya satu sama lain daripada ke induk atau anaknya sendiri. Makanya altruisme ekstrim di antara pekerja jadi lebih gampang dijelasin. Tapi karena fokus ke kasus susah ini, orang jadi lupa kalau logika dasarnya berlaku buat semua. Jadi perlu ditegesin lagi nih, logika genetik di balik induk ngerawat anak sama saudara bantu saudara itu sama persis. Keduanya didorong karena si penerima bantuan itu bawa salinan gen si penolong. Dua-duanya contoh seleksi kerabat, yang dasarnya ya seleksi gen. Egois, ternyata bisa secara logis ngasilin perilaku yang kita sebut altruistik di level individu. Kuncinya ya di hubungan kekerabatan itu. Tepat sekali. Gen itu ya secara nggak sadar investasi ke kelestarian salinan dirinya yang ada di tubuh kerabat. Karena strategi ini, kalau dihitung benar lewat aturan Hamilton dan dijalankan lewat aturan praktis, bisa ningkatin jumlah gen itu sendiri di generasi berikutnya. Ini bantu ngejelasin banyak banget pola perilaku sosial hewan yang tadinya kayak misteri. Implikasinya emang dalam ya rasanya. Cara pandang ini bisa ngubah pemahaman kita soal motivasi perilaku sosial, fungsi keluarga, bahkan mungkin dasar-dasar moralitas kita. Ngebentuk intuisi sosial kita, ikatan keluarga, bahkan mungkin kecenderungan kita buat ya berprasangka atau berbuat baik. Kalau kita lihat dari mata gen yang cuma peduli sama replikasi, sebenarnya di mana sih batas antara egois sama altruisme itu? Wah, pertanyaan yang pastinya seru buat dipikirin lebih lanjut ya. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita kali ini tentang bab 6 dari The Selfish Gene. Semoga memberi Anda wawasan baru tentang dunia biologi yang luar biasa ini dan mungkin juga tentang diri kita sendiri. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.